Oke, kita lanjut lagi tentang Life of Moses dari Gregory of Nyssa. Ya, terakhir kita bahas tentang apa? Gunung Sinai, sudah ya. Lalu tentang kekerasan hati Firaun, yang itu topiknya siapa? Jessica ya. Oke. Eh, menyeberangi Laut Teberau belum ya? Oke. Oke, hari ini kita coba baca tentang ini ya. Eh, setelah kemarin Loh Batu sudah ya. Oke, saya tertarik tentang ini ya, jubah imam. Ini perenungan Nisa tentang pakaian imam atau jubah imam ya. Dan kalau di artikelnya itu di halaman ada yang ambil topik ini? Nggak ada ya? Nanti kalau ada waktu kita akan bahas tentang uh, menyeberangi Laut Teberau ya. Tapi saya pikir itu sudah dibahas, ternyata belum. Nah, terakhir kita sudah sampai tentang Gunung Sinai, tentang Loh Batu. Jadi kita lanjut hari ini tentang jubah imam ya. Jadi dia ada banyak beberapa perenungan-perenungan di sini. Tentunya topik-topik yang penting ya. Misalnya tentang eh, apa keluar dari Mesir, tiang awan itu sudah bahas ya. Mana sudah, Gunung Sinai, kegelapan sudah. Kemudian tentang loh batu ini juga sudah. Tentang ular perunggu itu di Bilangan ya, pasal 21. Tidak ada di Keluaran, tetapi ini juga menarik. Ya, saya pernah bahas di grup itu tentang ular perunggu. Oke, mungkin nanti sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan selesaikan ini ya. Yang belum yang mana? Eh, sih ada beberapa ya. Misalnya ini pengusaha hati Firaun dan kena bebasnya sudah ya. Semak yang terbakar, masa kecil Musa udah ya. Semak yang terbakar belum ya. Kemudian justru ini yang penting, semak yang terbakar, tetapi saya sering singgung juga. Lalu ini tipologi tentang Maria ya. Lalu menyeberangi melalui Piu Merah, ini tipologi baptisan ya, belum ya. Oke, hari ini kita coba lihat tentang jubah imam. Ingat lagi eh, kalau kita baca perenungan Nisa itu berarti kita sedang di level mana itu? Hah? Ada di level berapa kalau baca Alkitab atau di lapisan berapa? Lapisan 2 ya, yaitu ini teorianya atau spiritual, mystical, noetic meaningnya ya. Nah, lapisan 2 itu ada 3 tahap, 3 langkah: semantik konten, presenter, eklesial, lalu merumuskan konsepnya atau disebut doktrin ya, atau didaskalia itu artinya pengajarannya dari Christ Center dan eklesialnya, lalu ada ringkasan. Ini personal. Oke. Dan bagaimana dikaitkan dengan Christ Center adalah kamu harus punya keahlian mencari data-data di kitab suci. Lalu eklesia adalah data-data dari misalnya tafsiran-tafsiran beberapa gereja. Ya. Nah, kamu kombinasikan dengan deep structure kamu atau pikiran kita yang harus bersinergi ya atau berintegrasi. Ya, saya suka dengan kata namanya bersinergi. Jadi kita nggak hanya mengutip saja, tetapi kamu bisa memberikan sumbangsi pikiranmu. Nah, yang paling penting adalah kamu bukan hanya mengutip, ya misalnya Christ Center, apa pikiran Kristus, ajaran Kristus, dan apa mengutip para bapak gereja, tetapi kamu juga bisa merumuskan konsep doktrinnya nanti di sini yang ketujuh. Nah, konsep doktrinnya itu seperti yang saya, kalau kalian ikuti percakapan di grup WA itu,
ya, ancient faith itu, doktrin itu dihasilkan dari apa? Tidak bisa lepas dari yang namanya personal atau refleksi. Ya, doktrinnya apa? Doanya apa? Nah, ini nomor 8 ini doa. Jadi kamu belajar teologi, ada teologi. Ya, teologi perlu dipelajari. Ini secara akademis. Akademis. Nah, akademis berarti sistematis, originalitas. Apa itu kalau secara akademis itu, kalau dia ngomong secara akademis itu kamu harus ngerti. Berarti belajar teologi itu secara akademis maksudnya apa? Nah, belajar teologi secara akademis itu maksudnya apa? Ini ada objektif, ya, sistematis, dedikatif, originalitas. Ini secara akademis, secara ilmiah. Oke. Nah, makanya ada objektifnya. Apa fakta, data? Kamu cari data-data. Ya kan? Sistematis. Langkah-langkahnya jelas. 1, 2, 3, 4. Pendahuluan isi kesimpulan misalnya. Ya. Lapisan 1, langkah 1, 2, 3, 4, 5. Lapisan 2, 8, 7, 9. Ya kan? 6, 7, 8. Lapisan 3, nomor 9. Lapisan 4, nomor 10. Itu namanya sistematis. Verifikatif, dapat diuji kebenarannya. Data-data dari penelitian-penelitian terdahulu, misalnya. Originalitas, kamu menawarkan kontribusi baru. Nah, ini akademis. Ya, ini kalau kita belajar teologi, ini fondasi. Contoh apa kamu di sini? Oh, belajar doa Bapak kami misalnya. Ya, kamu belajar apa? Doa Bapak kami misalnya. Atau kamu belajar apa? Misalnya topik papalia. Apa? Kelahiran Musa. Oke. Kan pasal 2 misalnya kan. Dan ini ada banyak kan. Hizkia apa? Oh, batu. Oke. Nah, ini kamu sedang belajar teologi tentang topik-topik ini. Dan ini bisa berapa ratus topik, 1.000 topik bahkan. Banyak sekali. Ya, nah contoh misalnya di sini yang saya mau katakan tentang jubah imam itu juga itu topik teologis, ya. Tapi misalnya ini saya sudah bikin ya. Kalau kalian pernah ikuti di ini, nah ini tentang doa Bapa kami. Misalnya Bapa kami yang di surga. Ini apa ini? Bapa kami yang di surga. Ini kalau kamu ngomong seperti itu, ini apa namanya? Teologi. Ya, gitu. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Nah, begitu kamu baca ini, kamu sudah sedang belajar teologi. Baik itu nggak mesti di kelas itu. Belajar teologi itu nggak mesti di kelas. Gitu. Ya. Tapi itu sekaligus apa? Kalau kamu belajar eksegesis, itu sekaligus kamu berdoa. Nah, itu kan namanya the personalnya. Di Alkitab itu nggak hanya melulu soal eklesia, Christ Center, tapi juga soal nah, nanti kamu eksegesis misalnya tentang kelahiran Musa. Ini adalah masalah doa, masalah personal, masalah penghayatan iman. Nah, di sini ya. Refleksi penghayatan
Doktrin itu berarti imannya, ya, di atas yang diturunkan dalam hati. Nah, ini dia. Apa yang diturunkan dalam hati? Isi doa untuk menyatakan salatan, instruction. Jadi orang ini harus diintegrasikan. Demis, oke, tapi harus ada latihan. Ya, hasilnya ini adalah doamu nanti. Misalnya hasil doanya doa Bapa kami. Hasil doa. Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama. Oke? Itu namanya apa? Isi doa. Paham ya? Tapi isi doa ini punya apa? Teolog. Ya. Nah, teologinya apa? Misalnya begitu kamu ngomong, misalnya Bapa, itu sudah punya teologi. Ini kata Maximus. Kamu ngomong, ya Allah, ya Bapa. Jadi kita nggak manggil nama Allah itu Elohim, Yahweh di sini, tapi Bapa. Nah, Bapa itu artinya apa? Teologi di situ maksud. Isi doanya apa? Bapa. Tapi teologinya apa? Nah, ini kamu belajar. Bapa yang adalah pencipta, pengasih, yang berdaulat. Ya. Jadi kalau kamu sebut Bapa, kamu sudah punya pengetahuan, pemahaman dalam tentang Allah. Jadi kalau kamu ngomong nanti di paper kamu, saya bersyukur, misalnya, atau apapun kalimatnya, kalimat-kalimat refleksimu, doa ini maksudnya di sini personal ya, refleksi. Kalimat refleksimu di sini, ringkasan atau refleksi. Nah, ini doa, isi doamu. Begitu kamu ngomong bersyukur, ini ada teologinya. Teologinya di mana? Angkat. Ya, Yesus mengajarkan kita berdoa. Kamu sebut Bapa, dia sudah punya teologinya. Udah. Nah, dia adalah anak Allah. Maka dia menyebut Allahnya siapa? Bapa. Kita diajak nih sekarang, kamu panggil Allahku, Allah Abraham, Ishak, Yakub itu, apa nama Bapa. Kita juga disuruh. Nah, itu artinya apa? Yesus mengajarkan kamu sebuah teologi. Kamu panggil Allah bukan lagi Allah Elohim, Allah Yahweh, tetapi Father, Bapa. Father. Nah, ini yang pertama kali diperkenalkan Yesus. Dia nggak memperkenalkan dirinya, tapi dia memperkenalkan Allah itu adalah Bapa. Itu teologi. Kok dia bisa tahu Allah itu Bapa? Karena dia anak. Dan kita disuruh memanggil Allah itu Bapa karena kita juga diadopsi jadi anak. Nah, ini kita diadopsi sebagai anak oleh kasih karunia. Nah, kita sebut Bapa kami Yesus. Begitu kamu ngomong Bapa kami yang di surga, itu apa? Isi doa, refleksi ini, penghayatan iman, doktrin. Ya, tetapi ada teologinya. Teologinya apa? Kamu diadopsi sebagai anak oleh kasih karunia. Artinya apa? Nih, kamu menyebut Allah sebagai Bapa, adanya kamu masuk ke dalam keluarga Allah. Menunjukkan tempat kita sebagai anak-anak. Ini Maximus yang ngomong. Melalui kasih karunia Allah, anugerah Allah kita diadopsi sebagai anak. That is teologi.
Tapi saya tanya sama kalian, sebetulnya lahir dari mana? Teologi dulu, doa dulu. Ada bapak dulu dan anak, baru ada pemahaman teologi, atau ada pemahaman teologi dulu, baru ada bapak dan anak, atau baru ada bapak kami di surga. Yang mana dulu? Kan doanya gini, bapak kami yang di surga. Itu dulu ada, atau ada pemahaman teologinya dulu, adopsi lah segala macam. Hah? Yang mana yang duluan eksis? Ya bapaknya dulu ada, anaknya dulu ada. Baru Tuhan ajarkan nih. Ya, kamu panggil Allah itu Bapak ya. Coba sebut Bapak. Nah, berarti kamu ngomong itu Bapak, punya dua meaning. Bapaknya itu benar-benar ada, dan pemahamannya kamu tahu. Ya, deh. Jadi doa, isi doa ini harus duluan sebetulnya. Ya, contoh lain misalnya tentang loh batu. Ya, apa yang kita bisa tarik dari sini? Atau pelajaran minggu lalu lah, Gunung Sinai itu transformasi. Ya. Oke, ini cerita transformasi kehidupan lama jadi kehidupan. Oke, dan pelajaran moralnya adalah apa teman? Kita bisa tarik. Isi doanya apa? Hmm? Sana lah ya, contoh transformasi. Oke, ya. Nah, kalau kamu mengalami sebuah transformasi, nanti kamu akan mengatakan syukur, ya, iman, ya, misalnya kamu isi doanya, saya bersyukur saya bisa berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Ya, nah, ini ucapan syukur ya. Nah, saya tanya kalian, teologinya dulu atau doanya dulu? Ngerti nggak maksud saya? Ya, tadi contoh bapak. Bapaknya dulu ada, baru Yesus ngajarin kita nih. Allah itu bapak. Iya kan? Gitu. Nah, kamu sama. Kamu belajar teologi plus doa, tadi saya katakan, syukur, ada transformasi. Atau apapun lah di sini ya. Kita bersyukur, kita diberkati. Oke? Ya. Jadi, diberkati Tuhan dulu, atau bersyukur dulu. Hah? Diberkati Tuhan dulu kan? Baru kamu ngomong, nah begitu kamu ngomong bersyukur, apa teologinya? Baru muncul kan? Oh, Tuhan itu penyayang, pengasih, memberi berkat. Oke? Ya. Nah, jadi teologi ini sebetulnya refleksi dari perjalanan doa kita. Maksud saya. Ya. Cuma masalahnya adalah kita kok sekarang belajar teologi dulu baru doa. Nah, ini sebetulnya terbalik. Ya. Misalnya contoh doa Bapa kami. Kita kembali ke sini aja. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga ini apa? Itu doanya kan? Ya kan? Lalu berikutnya apa itu? Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu apa? Itu teologi atau doanya? Hah? Doanya. Ini doanya kan? Tapi teologinya apa? Kesetaraan dengan para malaikat. Ini teologinya ini. Interpretasi. Interpretasi itu namanya apa? Akademis. Teologi. Ini kalau mau diurut ada analisisnya, nanti ada converting dan sebagainya. Itu kalau mau diurut belajar teologi itu seperti itu. Pokoknya dia sistematis, objektif. Akademis itu harus sama. Akademis itu harus apa? Ini ciri-cirinya apa? Objektif, sistematis, verifikatif, originalitas. Nah, itu teologi yang selama ini kalian diajarin di kelas. Paper, nulis skripsi, ya kan? Nah, tapi kan belajar teologi. Jadi akademis. Nah, sekarang saya kasih kalian pemahaman, misalnya doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Doanya misalnya nih, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang tertulis di Alkitab. Itu teologi atau itu doa? Doa. Namanya apa? Doa Bapa kami. Doa yang diajarin oleh Kristus. Tapi begitu kamu ngomong, saya bersyukur, saya memanggil Allah itu Bapa. Saya percaya, saya yakin Tuhan memberkati. Apapun itulah namanya senang kita, isi doa kita ya. Kamu harus menyadari, misalnya contoh doa yang simpel ini yang sering kali kita ulang, Bapa kami di surga, nama-nama datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu isi doa. Tapi isi doa itu kamu mesti ngerti teologinya. Oh ternyata Maximus mengajarkan kamu panggil Allah itu Bapa. Kamu diangkat jadi anak nih, maka kamu panggil dia Bapa. Bukan lagi Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Allah, Yahweh atau segala macam. Ini personal banget, Bapa. Ini Kristus yang ngajarkan sendiri. Itu teologinya apa? Kamu mesti ngerti, ya. Mau diangkat jadi anak, diadopsi. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, dan kita anak-anak kita diangkat jadi seperti malaikat, setara dengan para malaikat. Nah, itu teologinya. Jadi yang teologi yang mana? Ini. Doanya yang mana? Kamu masih integrasikan. Ya. Apa artinya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya mana? Mengajak kita untuk hidup dengan cara yang sesuai tatanan ilahi di surga. Jadi bukan seperti di bumi, tetapi tatanan ilahi seperti di surga. Jadi kita setara dengan malaikat. Malaikat melayani Allah, kita juga melayani. Kita nggak kalah. Ya. Yang kedua, setara dengan malaikat artinya melalui iman dan tindakan kita bisa mencapai tingkat kemurnian dan kebenaran yang sepadan. Jadi tinggi, setara, seempat. Itulah artinya kalau kamu berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, pertanyaan saya, yang mana dulu yang muncul? Teologinya atau doanya? Hah? Ini dulu atau ini dulu? Doa dulu. You understand? Yes. Doanya Bapa yang di surga, eksis Anda. Oke? Oh, artinya apa? Ini. Datanglah kerajaanmu, kerajaannya benar-benar ada. Di bumi, jadilah kehendakmu seperti di surga, ini permohonan. Oke? Nah, ini isi doa. Doanya dulu ada.
Lalu dari situ ngerti kamu. Nah, sama kayak kehidupan kita. Kamu mengalami apa dulu? Misalnya bersyukur pada Allah. Ini isi doa. Karena Tuhan misalnya sudah memberkati. Ya kan? Ini terjadi dulu. Baru kamu tarik. Apa pelajaran teologi? Jadi teologi itu adalah hasil dari latihan doa. Sama kayak kamu sekarang nih, belajar Alkitab. Belajar tentang kelahiran Musa. Belajar tentang bau batu. Kamu mesti berdoa. Apa ya? Arti pergumulan. Ya, jadi kalau bapak gereja zaman dulu, kayak Misa gitu, dia nulis teologi itu bukan karena dia riset di perpus, ngutip sana, ngutip sini, terus bikin paper jadi. Itu paper. Tapi it's not about theology. Tapi itu bukan teologi. Teologi nggak pernah lepas dari. Dan teologi itu hasil dari. Kok Yesus bisa mengajarkan doa Bapa kami? Kok dia bisa ngajarin doa Bapa kami? Nah, karena dia sudah punya relasi dengan Sang Bapa, maka dia bisa ngajak kamu, ini loh, kamu panggil Allah. Tapi kalau Yesus nggak mengenal Bapa, dia bisa ngajarin tentang Bapa. Di sini kita paham ya. Oke. Begitu tertulis di kitab suci, itu semua adalah pergumulan dari para penulis kitab suci. Pergumulan Matius, pergumulan Lukas, pergumulan Paulus, pergumulan Yakobus, itu semua si doa. Cuma begitu ditulis, teologi. Begitu Yesus, dia punya relasi dengan Bapak dulu atau teologi dulu? Relasi dulu dengan Bapak, kenal Bapak dulu. Lalu dia katakan, kalau manggil Bapak, nanti catat Bapak kami. Begitu dicatat, itu ada teologi. Jadi kalau saya tanya, Bapak relasi dulu ada, doa dulu ada, atau teologinya? Iya, teologi muncul setelah ada relasi, ada doanya, ditulis. Nah, barulah Matius tangkap nih, tulis. Nah, begitu ditulis jadi kitab suci, situlah doa, hasil doa Matius yang kita harus pahami. Jadi kalau kamu berdoa, Bapak kami di surga, itu doamu, tapi kamu harus ngerti kenapa kamu berdoa. Nah, kalau kita tarik contoh yang lain, ya apa tadi bisa isi doa? Apa yang terjadi dengan kamu? Misalnya Ayub, contoh Ayub, atau contoh apa? Musa, Musa mengalami 40 tahun di padang gurun, di Mesir, 40 tahun di padang Midian. Ya, mungkin nanti kita sekali-sekali nonton tuh ya di Netflix, nonton The Life of Moses itu. Hah? Udah ya? Di Netflix, yang versi Netflix. Hah? Versi jalan khusus Pak. Apa itu? Maksudnya versi dari website lain. Oh, itu bagus banget kan? Nah, saya contoh Musa, teologinya dulu, atau pengalaman dia dulu nih. Nah, iya. Pak, Ya. kalau begitu,
teologi kalau misalnya teologi muncul dari hasil refleksi dan relasi dengan Tuhan, apakah ini menjadi penyebab orang itu mengajarkan teologi secara berbeda? Apakah berarti pengenalan kita akan Allah mempengaruhi cara kita melihat Tuhan? Benar. Jadi teologi itu hasil dari doa. Ya. Cuma memang begitu kamu menyampaikan itu adalah teologi, kamu mesti ingat pengalamanmu itu penting, tetapi ingat teologi itu harus sesuatu yang objektif, sistematis, verifikatif, original. Jadi kalau kamu pengalamanmu misalnya ya saya Pariaji bertemu Tuhan perjamuan kudus setiap hari kan gitu. Itu pengalaman doa dia, oke. Ya. Lalu dia bikin teologi. Dia bikin ajaran. Nah, sekarang kamu cek akademisi. Bisa nggak verifikasi? Misalnya, ada nggak itu terjadi pada yang lain? Atau cuma dia? Secara psikologis, ini orang sedang berhalusinasi atau memang beneran? Nah, harus ada verifikasi. Oke? Tapi namanya doa dia, kita nggak bisa ngecek. Itu relasi dia dengan Tuhan. Ya, ini wilayah tentu kalau kita percaya doa kita yang sehat, personal kita yang sehat, ya teologi kita juga enggak. Ini bisa dicek, bisa verifikasinya. Nah, jadi teologi itu nggak boleh sembarangan diajarkan. Karena harus bersifat. Walaupun akademis nggak selalu harus rasionalitas sih. Ya, ada cerita, misalnya cerita-cerita seni. Dibakar di dalam api. Nggak kebakar. Ada kan ceritanya? Daniel ada di kitab suci ya. Ya kan? Yesus membangkitkan orang mati. Oh, kalau Yesus kita percaya. Bagaimana kalau dengan Paulus, Petrus, sapu tangannya itu aja bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi benda-benda itu bisa jadi saluran ilahi. Nggak mati, misalnya sapu tangan. Ya. Nah, kalau itu disampaikan, misalnya teologinya adalah sapu tangan itu, sehingga ini menentang ajaran Gnostik. Bahwa materi itu juga bukan sesuatu yang jahat. Materi itu bisa menyalurkan ini. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Dia mengambil tanah, lalu dia oleskan mata orang itu, lalu sembuh. Jadi tanah liat itu menjadi saluran energi ilahi yang menyembuhkan. Jadi materi bukan sesuatu yang jahat. Nah, itu teologinya kan. Gitu. Bisa nggak diverifikasi? Jika benar. Dia lihat dari sejarah, lihat dari catatan-catatan yang ada, yang ngomong misalnya itu kitab suci Matius, tapi ada saksinya misalnya dan sebagainya. Bisa diuji kebenar, walaupun ujiannya itu ya nggak harus selalu seperti ilmu fisika yang harus dicek di lab baru sah, enggak juga. Teologi itu juga ada ranah iman nih. Ya, misalnya kayak sapu tangan kok bisa nyembuhin orang, atau orang mati kok bisa bangkit. Nah, itu secara ilmu pengetahuan itu nggak percaya ada kebangkitan. Ya, orang mati nggak mungkin bangkit, gitu ya. Orang buta itu begitu di gini sembuh. Nah, itu kita verifikasinya bukan hanya dari sisi saintifik, tapi ada banyak hal yang kita bisa uji bahwa apa yang diajarkan teologi kita itu bisa benar. Ya, misalnya kamu ngomong Bapa kami yang di surga, emang kamu sudah pernah lihat Bapa itu seperti apa, surga itu seperti apa, kerajaannya seperti apa? Kalau kamu ajarkan ada kerajaan Allah, apa verifikasinya? Nah, kamu udah pernah ke sana? Hah?
Kalau kerajaan Majapahit bisa diverifikasi sejarah. Tapi kalau kerajaan Allah, misalnya emang diajarkan ini ya, datanglah kerajaan Allah itu berdaulat punya kerajaan. Verifikasinya gimana? Verifikasinya apa? Nah, tentu kalau kamu belajar teologi secara akademis, verifikasinya apa? Kamu lihat interpretasi dari para gereja, Christ Center, Eklesia. Jadi kita verifikasinya di mana? Bukan secara saintifik, tetapi secara teologis. Christ Centernya ngomong apa? Eklesia-nya ngomong. Jadi kalau belajar teologi itu di sini, di langkah 6 ini. Tapi yang saya mau ajarkan adalah nggak cukup hanya dengan teologi. Kamu harus mengalami yang namanya doa di sini, nomor 8 ini. Nah, doa itulah sejalan dengan doktrin dan verifikasinya Christ Center dan Eklesia. Contoh misalnya saya ambil lah ya yang aneh-aneh. Beberapa tahun yang lalu itu kan fenomena tentang ini. Seorang pendeta yang mengklaim bisa ke surga lalu dia ngopi bareng dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Ada nggak pernah dengar nggak? Udah almarhum, udah meninggal. Nah, itu personal dia. Kita nggak bisa menghakimi itu. Itu refleksi penghayatan iman doktrin yang dia yakini. Ya. Lalu dia bikinlah teologi dia kan. Ada minyak urapan, ada perjamuan kudus, dan dinantikan oleh jemaat itu perjamuan kudusnya. Dan dengan perjamuan kudus itu bisa memberikan mujizat lah, ada rezeki yang pokoknya ya berkat lah gitu. Itu jadi teologinya. Karena dari pergumulan imannya seperti itu. Oke? Cuma problemnya adalah ini bisa nggak diuji dengan Christ Center dan Eklesia? Nah, diuji dengan ini loh, verifikatifnya ini. Mungkin Pak Pendeta itu bisa nulis sesuatu, ada fakta, data misalnya. Ya, dari jemaahnya ngalami begini, begini, begini. Sistematis dia bisa bikin buku. Originalitas, iya ini ilmu dia. Verifikasinya ini. Bisa diuji kebenarannya nggak? Nah, ada nggak data-data di dalam Christ Center tentang ngopi-ngopi dengan Kristus? Nah, ini kita harus pikirkan. Begitu menyinggung masalah teologi, ini ilmiah. Jadi kalau ilmiah kita memang bukan seperti fisika, harus diuji di lab. Nah, ini faith iman ya. Seperti tadi, kerajaan Allah emang diujinya gimana? Berapa luas? Bisa diukur nggak? Nah, tentu kita mempelajari sesuatu yang di luar ruang dan waktu. Kalau kamu belajar tentang Allah, itu metafisik. Di luar ruang dan waktu. Maka pengujiannya adalah Christ Center dan Eklesia. Saya nggak pakai di sini seperti tafsiran-tafsiran misalnya dari siapa itu kalau liberal modern itu kan Yesus membuat mukjizat itu cuma mitologi, mitos ya yang diambil oleh para murid supaya pada saat itu kekristenan itu bangkit maka dibuatlah cerita-cerita yang hebat tentang Kristus. Oke, nah kita nggak pakai verifikasinya nggak pakai teologi modern seperti itu ya yang semuanya harus bisa dibuktikan secara saintifik tidak karena ini ranah iman ranah metafisik. Jadi kita verifikasinya dengan Christ Center dan eklesial apa yang dikatakan oleh gereja itulah kita imani. Gereja mengatakan itu real, mujizat itu nyata, buktinya dicatat dan itu diajarin turun temurun tradisi jadi tradisi kita percaya. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu menarik sekali kalau kamu baca tafsiran Ambrosius gitu ya. Partikel-partikelnya nambah sendiri itu roti-roti. Ya. Emang kalau secara ilmu fisik, ilmu alam itu kan nggak mungkin kan. Ya kan? Misalnya kopi ini jelas satu bisa jadi double jadi 10 misalnya.
Nah, roti jelas-jelas 5, tapi bisa mengenyangkan 5.000 orang. Itu kan nggak make sense gitu. Ya. Terus kamu bagaimana kalau mengajarkan teologi 5 roti 2 ikan itu nanti? Verifikasinya gimana? Kamu pakai ilmu fisik salah sasaran karena ini bukan tentang fisik. Jadi kamu ngerti ini teologi tentang Allah yang di luar ruang dan waktu. Maka verifikasi kita ya kita pakai cara-cara yang teologis, Christ center atau eklesial. Kenapa eklesia? Karena dicatat di dalam Alkitab, dipercaya oleh gereja, diajarin turun-temurun. Oke? Diajarin oleh para bapak gereja. Christ centernya jelas ada. Nah, itu. Itu teologinya. Tapi kamu bisa mengajarkan tentang 5 roti. Teologi ini macam-macam ya. Misalnya kayak gini. Nanti saya kasih contoh. Ini ya, misalnya nih ya. Eh, nah, contoh inilah misalnya Lukas 9:27. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang berdiri di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini apa ini? Ini teologi atau ini doa? Ini yang ditulis Lukas 9:27, yang dia tulis ini, itu doa dia, refleksi dia, pemahaman dia yang dia tulis, doanya, atau itu teologinya. Iya. Itu bukan teologi, itu tulisan Lukas, itu doa dia. Hasil relasi dia dengan pergumulan iman dia. Ngerti nggak? Itu kitab suci. Jadi kitab suci itu misalnya kayak Matius nulis tadi tentang doa Bapa kami ini. Itu kan diambil dari mana? Matius 6 ayat berapa itu? Ya kan? Ayat berapa itu? Kamu baca dong. Coba balik ke ini tadi. Nih. Misalnya ini kan Matius tulis Bapa kami yang di surga. Begitu dia tulis ini apa? Doanya. Tapi ada teologinya, ini adopsi. Contoh lain misalnya nih, di antara orang yang berdiri di sini tidak ada yang akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini perkataan Yesus ini. Nah, Yesus berkata gini, kemudian dicatat oleh Lukas, itu jadi apa? Itu adalah doa. Oke? Dari situ dulu. Apa yang dicatat Lukas, itulah pengalaman dia mendengar, yang dikatakan oleh Paulus, oleh para murid-murid pertama. Dia dengar apa, dia catat. Tentu yang dia catat itu iluminasi dari Roh Kudus. Pencerahan dari Roh Kudus. Atau doa dia dengan Roh Kudus. Dia catat. Tetapi di balik itu, apa yang dia catat bisa diuji nggak kebenarannya? Hah? Kalau enggak, sorry. Kalau enggak jadi kitab suci. Nanti ini akibatnya tangan kalau sudah enggak. Hah? Udah biarin aja dulu lah. Ya, nanti aja. Nggak apa-apa, dia lagi ngantuk tuh. Kalau Lukas catat begitu, tentu ada teologinya nggak? Ada.
Nah, teologinya itu misalnya dari Ambrosius ini. Ini Ambrosius jelasin ini. Ini teologinya. Tapi apa yang ditulis Ambrosius ini menjadi apa? Doa di dia tentang Lukas 9 ayat 27. Nah, jadi kamu lihat di sini. Begitu kamu tulis doamu, itu teologinya. Begitu kamu jelaskan secara sistematis, verifikasi, itu jadi teologi yang akademis. Tapi kalau kamu hanya mengatakan, ya Allah ampunilah aku karena aku hari ini berbuat salah. That's your theology. Itu doamu, itu teologimu. Terus kamu uraikan apa artinya Allah mengampuni 1, 2, 3, 4, 5 dengan data-data yang ada, kutipan-kutipan. Nah, itu nanti jadi apa namanya? Teologi akademis. Paham maksudnya? Ya. Tetapi kamu bisa nulis ini itu nggak bisa lepas dari doamu. Nah, contoh misalnya Ambrosius nulis kayak gini nih. Maka saya jelasin analisisnya 1, 2, 3, 4, refleksinya 1, 2. Ini namanya apa? Teologi saya, pemahaman saya ini dari Ambrosius. Dari teologinya Ambrosius. Ambrosius kok bisa nulis kayak gini? Dia dapat dari mana? Dari Lukas. Nah, jadi yang ditulis oleh Lukas ini doa dia, lalu dipahami oleh Ambrosius ini jadi teologi. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah teologi sesuatu yang kita bisa buat, bisa verifikasi, bisa setuju, bisa nggak setuju. Paham nggak? Karena akan bisa diverifikasi. Harus. Kalau enggak bahaya nanti kalau cuma doa-doa gitu. Contoh tadi pengalaman tadi itu. Yesus ngajarkan ini. Bapa kami di surga. Dia ngajar gini ya kan. Beneran ya. Sama orang Israel nggak setuju. Enak aja tuh panggil Bapak gue nggak boleh sembarangan. Nah, tapi dia berani ngajarkan Allah itu Bapak. Apa? Karena dia sudah punya doa. Dia punya relasi. Dia tahu itu. Nah, sekarang tinggal kita nih. Teologi secara akademis jadi gimana? Bisa nggak diverifikasi kalau Allah itu apa? Kalau nggak bisa itu nggak teologi akademis gitu. Itu belum tentu bisa jadi doktrin, jadi pengajaran. Jadi kamu lihat di sini, kalau itu bisa diverifikasi nomor 6, maka ini jadi doktrin. Contoh ajaran Yesaya, dia punya doa kan, yang katanya ngopi dengan Tuhan. Terus dia ajarin sama jemaat. Dia bikin teologinya. Nah, bisa diverifikasi nggak? Kalau nggak bisa, jangan jadi doktrin atau ajar. Oke? Nah, contoh doa Bapa kami nih, yang diajari oleh Kristus. Allah itu adalah Bapa, misalnya ini. Allah itu adalah Bapa. Oke, ini bisa diverifikasi? Sehingga ini bisa jadi doktrin nih. Bisa? Nah, kalau bisa diverifikasi jadi doktrin, jadi teologi. Jadi tidak sekali ya pengajaran. Apa verifikasinya kok bisa? Misalnya apa? Bisa nggak membuktikan apa yang dikatakan Yesus itu benar? Verifikasi itu kan maksudnya ini. Bisa diuji kebenarannya. Apa verifikasinya? Tadi, Christ Center nggak ini? Allah itu ternyata Bapak nggak, penyayang nggak, pengasih nggak? Kita diangkat jadi anak nggak? Melalui apa nggak? Verifikasinya para Bapak gereja ngajarin gitu nggak? Gereja ngajarin gitu nggak? Ya buktinya Matius tulis. Nah itu bisa diverifikasi, maka itu bisa jadi doktrin atau jadi teologi. Ya, ya kamu udah bawa. Ya udah, kan
Ngerti? Maksud saya paham nggak? Nah, tetapi teologi itu datang dari mana? Nah, misalnya contoh Nisa nih hari ini. Penenungan dia tentang jubah imam. Ya. Oh, makanya udah taruh jauh-jauh juga tersenggol. Oke, perenungan dia tentang jubah imam. Nah, apa yang dia tulis di sini? Ini apa ini? Hah? Apa yang dia tulis di sini? Doa sekaligus ya teologinya yang kita bisa pelajari di sini. Dia ambilnya dari mana? Keluaran pasal 20 berapa itu? 26 ke 28. Ya. Hah? 28 ya. Nah, di situ tentang eh, tentang ini, vestment for the priesthood, ya. Nah, ini yang ditulis oleh Musa, Keluaran 28, ini doa dia. Setelah dia bertemu dengan Allah, ini menjadi doa dia. Lalu dibaca oleh Nisa. Lalu jadi perenungan dia. Nah, perenungannya itu apa? Teologi dia yang hasil dari doa dia. Doa dia ya kita nggak tahu apa. Kamu hanya bisa nanti menarik doamu sendiri, ya. Tetapi maksud saya mau mengatakan, kenapa kok di sini adalah perenungan yang dia tulis ini jadi teologi. Artinya ini bisa nggak dibuktikan kebenarannya? Dicek apa yang ditulis Nisa ini benar nggak sih? Kita bisa ngecek semua, ya. Siapapun di sini, saya, kalian, kita bikin teologi, ya. Misalnya, saya bikin tentang artikel lah, teologi, artikel teologi lah. Nih, misalnya. Nih, saya bikin tentang Maximus berkaitan dengan friend leadership. Nih, dari sini, ini namanya apa? Teologinya. Bisa nggak dibuktikan kebenarannya? Nah, makanya ada referensi-referensi di sini. Ini nggak asal ngomong. Ini namanya teologi. Ya. Tetapi kalau ini bahayanya adalah kalau kamu hanya tahu teologi, tetapi ini nggak ada doanya, ya maka kita cuma sampai level 6. Kamu nggak ada personalnya. Nah, jadi harus berangkat dari apa personal kamu, sehingga itu jadi teologi. Contohnya kamu tadi bersyukur kepada Allah. Itu teologi kamu, doa kamu. Begitu kamu mau jadikan itu teologi, kamu uraikan dong, kenapa kamu bersyukur. Lalu dari situ kamu belajar apa implikasi kamu dari bersyukur itu. Misalnya nih, kamu mengalami saya bersyukur pada Injil, mereka mengambil aku, dan di surat-suratnya kan gitu tentang teologi syukur. Itu ada yang nulis khusus tentang Thanksgiving, teologi Thanksgiving. Nah, ada masing-masing. Begitu dia tulis ini, contoh tadi ya, Filipi lah, Filipi pasal 1, mengucap syukur kepada Allah karena ini, karena ini. Oke, yang dia tulis ini apa? Doa ya, tentang syukur. Ya, tetapi ini adalah pergumulan dia yang terima, dia yang personal. Nah, begitu ditulis, teliti. Oke, jadi
di teologi. Pelajari kamu eksegesis dengan angka-angka ini tadi secara akademis, ya kamu belajar teologi. Paham nggak di sini? Ya, ada pertanyaan? Nah, jadi kalau kamu belajar teologi harus bisa sampai misalnya kayak gini. Doa Bapa kami, Bapa, kamu bisa interpretasi, kamu harus bisa implikasi atau kayak gini. Ini contoh ya, misalnya nih, kamu harus bisa belajar teologi itu, kamu bisa meringkas sampai kamu bisa mendapatkan refleksinya atau implikasinya. Nah, jadi nggak cukup misalnya kamu hanya bersyukur lalu kamu mikir teologinya adalah Allah itu pengasih, penyayang. Tapi kamu coba tarik lagi lebih dalam sampai implikasinya atau namanya refleksi. Ya. Nah, hari ini kita misalnya lihat satu contoh nih dari Nisa. Dia baca tentang jubah imam. Ya. Jubah imam, coba baca Keluaran 28. Itu satu pasal itu. Nah, kalau saya tanya, Keluaran 28 itu satu pasal itu doa Musa itu tentang jubah imam. Tapi di balik doa itu harus ada apa? Teologi. Nah, teologi itu harus bisa apa? Kalau jadi teologi, jadi ajaran itu kamu harus bisa buktikan dengan yang namanya verifikasi. Jadi nggak boleh sembarangan. Gitu. Ya. Tapi gimana misalnya cerita mujizat? Orang dibakar nggak mati-mati. Ya. Contoh cerita C ini. Nah, itu mitos, itu legenda atau gimana? Nah, tentu ada verifikasinya. Verifikasinya apa? Eklesia. Banyak saksi mata, gereja mencatatnya, dan sebagainya. Nah, itu saling lagi. Ya. Nah, sekarang coba baca ini. Keluaran 28, Jessica baca. Abang sama dengan anaknya dapat dari kenal saya memegang jabatan apa Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Isamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang asli yang telah dipenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja, dan yang ada laginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain rumput tua, dan kain muda, kain kumisi, dan lelang halus. Baju itu harus dibuat mereka dari emas, kain tua, dan kain muda, kain kumisi, dan lelang halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Haruslah ada baju efod itu dua untuk bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas,
kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan 6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Iya. Terus? Seperti buatan seorang pengasah permata diikirkan seperti meterai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka menghadapan Tuhan haruslah membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah kau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus kau membuatnya, yakni dari emas, kain perempuan, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Oke, coba ayat 16. Gantian. Enak. Haruslah itu segi lipat 2 sedangkan panjangnya dan sedikit. di setting itunya jadi bisa 10. Nah, terus 17. Udah Raymond kelamaan. Haruslah Nah, kamu coba baca nih tentang ya. Saya bergumul banget tentang jubah ini. Apa maksudnya? Tapi itulah yang dicatat oleh Musa, doa dia kepada Tuhan. Ya kan? Doa dia nih. Yang dia dapat dari Tuhan kan? Yang dia tulis ini setelah dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Lalu dia tulis. Oke. Nah, yang ditulis oleh Musa ini doa atau teologi? Doa. Teologinya kita nggak tahu apa yang maksudnya. Nah, nanti kalau kamu baca di sini, Nisa, nih teologi dia. Tapi kok Nisa kok bisa tulis seperti ini? Ini karena dia sudah berdoa dengan keluaran tadi. Nah, begitu dia tulis, kita bisa cek, kita bisa pelajari. Benar nggak yang dia tulis? Eklesial nggak ini? Nisa ini. Christ Center nggak? Mengandung pikiran Kristus nggak? Atau gnostik, bukan pikiran Kristus, pikiran gnostik malah. Atau pikiran bidat. Nah, ini itu namanya teologi. Ya. Oke, lanjut. Sulit, dari ketiga permata ambar, sakit, cubung. Dari keempat permata virus, esopras, dan refleks. Beritakan emas demikianlah permata itu dalam permahannya. Sesuai dengan nama para Israel, permata itu haruslah 12 sebanyak dan pada tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk dada itu untuk pilih yang buatannya sebagai tali menjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 galang emas dan 2 galang itu harus kau pasang pada kedua tutup dada. Kedua pun tali emas
Dalil itu memasang pada kedua gelang itu pada ujung satu dada. Kedua ujung lain dari kedua unta yang berjalin itu haruslah memasang pada kebunikan emas itu. Demikianlah memasang pada tutup baju efod di sebelah depannya. Setelah engkau membuat dua gelang emas dan mengumpulnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat dua gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Oke. Nah, Pak, misalnya tadi ini. Saya tadi ini ya, misalnya kamu bikin teologinya di langkah 6. Lalu turun di sini, lah, ya. Nah, kenapa kok dulu baru belajar teologi dulu, baru doa dulu? Karena kamu mau menemukan ya, apa pengalaman iman Musa, pengalaman iman Musa lah ya, kita semua teliti tentang Musa nih kan, pengalaman iman tentang Musa secara personal. Dia kira-kira menulis ini apa doa dia sebetulnya? Nah, ini kita cari. Begitu ketemu doanya adalah ini. Kayak contoh Paulus tadi. Dia doanya adalah mengucap syukur. Dia tulis. Kita bisa tahu doanya mengucap syukur. Karena kita belajar teologinya. Kita LCD. Nah, kita juga begitu. Kita ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Musa. Kok dia nulis begitu detail tentang baju iman. Detail sekali. Apa yang ada dalam doanya? Nah, nanti kamu belajar teologinya dulu, eksegesis dulu, baru kamu temukan. Tapi waktu Musa menulis ini, tulisan ini dulu ada, atau doanya dulu? Doa dia dulu. Dia tulis. Nah, ini isi doanya. Teologinya di mana? Kamu harus cari. Secara akademik. Itulah misalnya eksegesis itu teologi. Jadi kalau kamu belajar eksegesis itu belajar apa? Teologi akademik. Yang saya maksud teologi itu akademis ya. Bukan teologi suka-suka gitu. Teologi itu pasti akademis. Namanya udah logi. Logos, logi. Ya. Gitu. Oke. Coba baca. Siapa? Ari, lanjut. Ayat 29. Demikianlah di atas jantungnya, di bawah Harun nama para anak Israel. Pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Ya. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu harus kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain tua seluruhnya. Lehernya harus dari tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya. Buatan tukang tenun seperti leher baju zirah. Haruslah lehernya itu. Supaya jangan. Nah, kalau saya suruh kalian bikin teologinya itu bisa nggak? Dari baju imam ini. Ya bisa. Karena kamu udah diajarin cara-caranya kan. Dengan eksege. Cara eklesialnya, cari data-data. Nah, tapi ingat loh, itu baru teologi. Tapi kalau kamu nggak nyari sampai doanya, maka kamu sebetulnya ini, teologi itu kayak ikannya. Pancingnya apa? Doanya. Paham maksud saya? Jadi kalau kamu dapat ikannya, itu teologinya. Tapi bagaimana cara dapat ikannya? Ya, harus tahu mancing.
Ya. Nah, sekarang kita baca aja ini pergumulan ini apa teologinya ini sekarang. Nah, bagaimana kamu sekarang nih ya. Oke, ini dulu. Nah, bagaimana kamu paham teologi dari Musa? Coba nyimamin. Jadi caranya gimana? Doanya udah ada nih, tertulis di situ. Ya, apa yang tertulis dalam kitab suci itu semua doa dari sang penulis itu, karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang teologinya. Caranya gimana? Yes, itu. Baru nanti kamu turun lagi jadi cari doanya. Kayak gitu. Ya. Kamu cari eklesialnya apa? Pak, kenapa? Kok saya harus baca Nisa dulu? Kenapa kok saya nggak bisa bikin sendiri? Saya tafsir-tafsir sendiri. Contoh tadi gamis, contoh tadi permata. Kamu mau ngomong apa tentang permata? Oh, saya bisa bikin. Nah, itu berarti imam ini adalah pilihan Allah. Seperti batu permata yang dipilih, disimpan, dan berharga. Bisa nggak kamu ngomong seperti itu? Bisa aja. Tapi sekali lagi, teologi itu harus bisa di-verify. Nah, saya nggak larang kalian bikin teologi, tetapi harus bisa diverifikasi. Makanya adalah kamu harus pakai pikiranmu juga. Nah, inilah yang saya tulis di sini. Nanti sinergi, intinya di situ. Ya. Nah, ini dari Nisa, lalu kita kombinasi dengan analisis pikiran kita. Lalu refleksi. Ini kalau yang saya tulis ini semua apa ini? Teologi. Ya, teologi. Nah, baru nanti di sini refleksi ini doanya. 1, 2, 3, 4, 5. Selalu kayak gitu. Ini doanya. Refleksi itu maksudnya apa? Refleksi itu di mana? Langkah adalah apa? Ya. Jadi kamu lihat semua yang saya bikin di sini, ini teologinya dari Nisa tentang kematian misalnya. Oke. Habis itu teologinya nih, ringkasan, analisis ini teologi. Lalu refleksinya apa? Doanya. Jadi kalau Nisa nulis seperti ini, saya mengasumsikan doa Nisa itu kayak gini. Doa itu berarti personal dia, nggak tertulis. Itu di dalam hatinya. Nah, maka ini dikatakan di sini apa? Kalau langkah 8 itu apa? Diturunkan ke dalam hati. Jadi kira-kira ya, nanti kalau kamu baca juga Imam itu, apa doa yang ada dalam benak Musa di dalam hati dia ya? Nah, kalau kamu menemukan sampai apa yang di dalam hati, ini makin dalam nggak? Makin dalam. Kayak gitu. Ya. Nah, tapi ini harus lewat seleksi apa dulu? Teologi yang presenter, eklesial, dan doktrin. Bisa jadikan doktrin. Jadi kita bisa dua arah di sini supaya nggak bingung. Kalau ada senang relationship apa? Ini refleksi. Ini pengalaman. Ini mati. Misalnya musim. Jesus praying. Jesus praying ini doa. Tapi kan kamu punya pengalaman sehari-hari dengan orang. Dan diri. Dengan kejadian-kejadian hari itu.
Ini semua level apa? Oh, doa. Kamu baca Alkitab juga di sini. Alkitab itu di dalam di sini. Ini misalnya baca apa? Yesus berapa? Lukas berapa? Sini. Dari situ, kalau kamu bisa naikkan jadi teologi bagus, kamu mengalami kejadian apa kan? Ditipu, jangan banyak menipu kan? Ditipu oleh siapa? Nah, buat teologi itu di sini. Nah, dari hasil pengalaman doamu di sini, kamu ditipu. Nah, bila misalnya Roma berapa awal itu memberikan kita coba, dia memberikan solusi, dia memberikan jalan keluar, dia memberikan ada segala macam. Ini namanya kalau kamu buat secara akademis itu jadi teologi. Tapi sebaliknya adalah nih ya, kita yang masih belajar ini, kamu bisa bikin apapun nanti di sini. Persahabatan, ya. Itu kayak Profesor siapa? Iowas itu dia nulis tentang persahabatan. Saya yakin dia banyak berkumpul berdoa tentang apa itu sahabat. Di Allah itu jadi sahabat. Nah, di sini kita di sini friend leadership. Kita banyak berkumpul tentang hal. Tapi kalau kita nggak pernah tuliskan jadi sebuah teologi, ya nggak ada. Ada bukunya, nggak ada artikel yang gitu. Ya. Tapi kalau misalnya saya tulis ini jadi apa namanya? Teologi. Ya. Nah ini, misalnya. Jadi teologi. Tapi kalau kita misalnya di sini kita belajar ini sekarang dari Nisa, berarti langkahnya terbalik. Karena kita belum punya pengalaman apa yang dengan jubah imun. Kamu pernah pakai jubah imun? Dia aja tidak pernah ya. Nah, namun di gereja ortodoks itu persis seperti yang digambarkan di situ. Masih mempertahankan. Hanya kenapa kok orang-orang itu jubahnya bagus-bagus. Nah, itu masih seperti itu. Tapi kita kan nggak ada pengalaman di sini. Ngerti kan? Kamu pengalaman loh batu nggak ada. Apa yang terjadi di Alkitab? Misalnya mujizat 5 roti 2 ikan, kamu pernah mengalami? Nggak ada kan? Pernah mengalami kebangkitan? Pernah mengalami kayak Paulus itu digoncang di tengah laut? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, bagaimana bikin teologi? Nggak bisa. Tapi kamu di sini kok belajar teologi? Berarti kamu belajar dari siapa? Pengalaman, doa, refleksi dari orang lain. Bukan sombong. Kamu, misalnya nih, saya suruh kamu baca Nisa. Nih, habis itu saya bisa bikin doa, refleksi. Saya bisa bikin teologinya, analisis. Itu dari Nisa. Karena Nisa yang dulu sudah punya pengalaman. Jadi, kenapa kalau kita belajar ini itu baru cari doa? Kan kita belum punya pengalaman. Bagaimana kalau saya sudah punya pengalaman? Ya kamu pengalaman dulu. Kamu tarik teologi. Tapi kalau nggak punya pengalaman, ya kamu belajar dari teologi orang dulu. Dari Nisa misalnya. Kamu tarik doamu. Tapi Pak, ini jadi doa saya enggak? Refleksi ini jadi doa saya enggak jadinya? Kalau saya begini, jadi doamu enggak ini? Ya doa. Karena Alkitab itu selalu sifatnya person. Misalnya nih, kan Well itu ngomong gini, pengalaman kamu baca tulisan Paulus pada jemaat di Roma, ya kan? Ada 16 pasal. Itu pengalaman siapa semua? Kamu atau Paulus? Paulus. Itu doanya siapa? Paulus.
Itu refleksinya. Paulus, doanya siapa? Pengalaman dan semua ini siapa? Paulus. Bukan kamu loh. Kita aja nggak pernah ketemu Paulus gitu. Tapi kok kamu baca surat dia? Nah, itu pengalaman Paulus itu jadi pengalaman kamu. Itulah maksudnya level yang ke-8 itu apa namanya? Person. Nisa contohnya, Paulus contohnya. Tapi kalau itu pengalaman orang, kamu mulainya dari mana? Dari mana? Teologinya yang dia tulis atau surat dia yang ditulis, bukunya Nisa yang dia tulis dulu, atau dari doanya dulu? Teologinya, baru nanti kamu cari. Karena kita belum punya pengalaman gitu, kita belajar dari ini turun ke bawah dulu. Jadi dua arah bisa. Dua arah itu bisa. Maksudnya. Ya, jadi kalau kamu nggak punya pengalaman, carilah pengalaman Paulus, carilah pengalaman Nisa, carilah pengalaman Krisostom, carilah pengalaman Musa. Kalau Musa, Paulus, Yakobus itu di mana teologinya? Alkitab, ya kan? Karena mereka nulis itu. Cari teologinya. Musa nulis tentang jubah imam. Cari teologinya apa? Di mana? Di Alkitab. Keluaran pasal 28. Baik. Sampai doanya, refleksinya. Nah, gitu. Paulus juga gitu. Di Roma. Cari teologinya apa? Baru kamu cari pengalaman dia. Oke, ada sampai di sini? Ada pertanyaan? Nanti kita minggu depan kita lanjut ya. Karena saya pikir ini hal yang fondasi yang basic bagi saya. Belajar teologi tidak boleh lepas itu. Kalau kamu punya pengalaman, kamu punya doa. Tapi carilah teologinya juga. Supaya pengalaman itu diuji. Bisa diveri. Tapi kalau kamu nggak punya pengalaman, belajar pengalaman dari orang. Jadi kalau kamu belajar Paulus, kamu belajar pengalamannya Paulus. Kamu belajar teologi Paulus, kamu belajar doa. Sampai doa dia. Nah, itu berarti sampai kata doakan. Tapi kalau kamu punya pengalaman, ya, misalnya pelayanan misi di mana, nah, misi di mana, kamu bisa bikin teologi. Oke, ada pertanyaan nggak? Nanti doa yang kita cari di sini itu sebenarnya Pak, doanya Musa dan saat dia menulis. Iya. Bukan doa refleksi kita ibarat seperti melakukan kajian teologi. Iya, akhirnya itu kan kayak kalau melalui kajian teologi, terus kan kita cari personal doanya kan. Akhirnya itu ya, itu doamu, itulah doa Musa. Sebetulnya itu adalah doanya Musa, tapi itu jadi personal doanya nyambung. Pengalaman Paulus itu pengalaman kamu, walaupun kamu nggak pernah menginjili ke Roma, nggak pernah mengalami kapal karam. Pengalaman Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan, itu pengalaman siapa? Yesus. Ya, doa dia kan. Tapi ada teologinya nggak? Waktu melipatkan 5 roti 2 ikan itu. Ada teologinya? Ada. Begitu kamu dapat teologinya, kamu dapat doanya, itu jadi pengalaman siapa? Kamu. Karena doa. Tapi kalau kamu cuma ngisi teologi, nggak ada doa gitu. Teologinya cuma akademis. Saya nggak mau.
Di sini kita belajar teologi akademis, tidak ada doa. Harus ada doa. Kamu belajar dari Yesus Kristus tentang 5 roti 2 ikan misalnya, kalau menyembuhkan orang sakit atau dia bangkit dari kematian, belajar teologinya secara akademis. Eklesia, Christ Center-nya apa kamu sakit. Tapi kamu harus sampai dapat doa. Doanya itu langkah ke-8. Begitu kamu dapat doa itu, itulah doanya Yesus, itulah doa. Ya, tadi contoh doa Bapak kan, dia kok bisa ngomong Allah itu Bapak? Pengalaman dulu atau tertulis dulu, teologi dulu? Masih dia dulu dengan Bapak. Lalu ada teologinya, oh Allah itu Bapak. Ini pengalamannya itu yang kita dapat. Jadi kalau kamu doa Bapak kami sekarang tahu doanya Yesus itu, pengalaman Yesus itu dengan Bapak itu seperti apa. Nah, ini kita dibantu oleh Maximus. Ya kan? Mana tadi? Hilang lagi. Oke. Jadi teologi itu membantu kita menemukan doa. Teologi bukan tujuan, ya, tapi tujuannya adalah kamu dapat doanya. Gitu. Ya doa itu juga bukan akhir. Kamu harus bisa mengaplikasikannya. Taat. Nah itu makanya nanti ada taatan, namanya obedience. Ya, kan? Lalu nanti kamu bisa sempurna. Anagogik gitu. Oke. Jadi hari ini apa? Kalau udah dengar, ini kan pengalaman teologi, belajar teologi dari kuliah ini. Ya kan? Nah, tentu kan kalau kita belajar secara teologi itu ada yang namanya ya kayak tadi lagi. Kamu belajar teologi, apa doanya? Atau apa pengalamanmu misalnya? Dari kamu misalnya baca tentang Paulus. Doanya apa? Nah, kayak gitu. Pengalaman orang lain itu bisa jadi pengalaman kamu. Asal, ya itu tadi. Kamu nggak hanya belajar tentang Paulus secara akademis doang. Kayak gimana sih contohnya? Nah, ini contohnya tadi di sini nanti tentang jubah imam ini. Memang ini nggak ada waktu kita bahas. Ini dari Nisa, teologi Nisa. Lalu kamu adopsi ini jadi ini ya. Kamu analisis di sini secara teologis. Ini teologinya ini semua. Nah, nanti kamu dapatkan doanya itu di sini. Namanya apa? Refleksi. Nah, jadi saya sekarang kalau baca Alkitab itu, misalnya kayak gini, mana tadi ya? Ambrosius tadi yang mana ya? Lukas misalnya tadi contoh, eh, ini ya, misalnya contoh Lukas. Ini pengalaman siapa dulu? Lukas. Lukas nulis 9 ayat 23 sampai 27. Ini pengalaman doa siapa? Lukas. Tapi bisa nggak jadi pengalaman doamu? Bisa. Kamu belajar dari atas tuh teologi itu. Begitu teologi, kayak aja eklesia. Eklesialnya siapa? Nah, langsung cari Ambrosius misalnya. Ini eklesia, ini teologinya. Teologi Ambrosius tentang 5 roti 2 ikan ini. Bukan ya. Ini yang ke pasal 9. Nah, ini teologi dia. Oke? Nah, lalu kamu analisis, belajar teologi kan gitu. Kamu analisis, implikasi, dan sebagainya.
Nah, kamu cari doanya. Doa Ambrosius, doa Lukas, doanya kamu juga di sini. Jadi kita nggak langsung, kita bisa pakai apa? Eklesia, pakai Bapak Grey untuk mengetahui apa pengalaman Lukas, apa doanya. Tapi ini doanya Lukas sekaligus doa siapa? Iya, itu maksudnya. Paham nggak? Jadi kalau kamu baca ini, latih diri selalu kayak gitu. Teologi, ini. Ambrosius, analisis teologi. Tapi jangan lupa doa. Oke, kita selesai di sini.